Ya teman-teman semua, balik lagi sama gue Andaru Putra Ramadan. Dan ini adalah episode ke-14 Pilot Luntang Lantung. Di sini kita rame-rame ada 4 orang. So, ini episode yang akan rame, gemah ripah lojinawi pokoknya. Banyak ilmu yang akan di-share, banyak informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana. Di sini ada orang lama juga yang nanti akan gue perkenalkan kembali karena beliau sudah ada di episode sebelumnya, dan ada 2 orang baru yang menemani kita di episode ini. Dan kebetulan beliau ini juga bagian dari Pilot Luntang Lantung. Om Unggul, thanks for the time dan terima kasih buat makan siangnya, buat semuanya deh, buat rokoknya juga. Terima kasih dan waktu dan tempat dipersilakan untuk say hello ke teman-teman di luar sana. Selamat siang semua, nama saya Unggul Luberiski. Dan bersama saya di sini adalah anak semata wayangku Kinan Luhur Wirastani. Terima kasih buat Daru, terima kasih buat Coki yang sudah mampir di sini. Mau cuman serokokan, sesuapan makan dan seteguk 2 teguk lah. Itu yang ditunggu ya. Mbak, say hello to the listeners, Mbak. Halo semua. Nah, ini mungkin ya, Mbak, lo ini apa namanya narasumber cewek pertama gue di sini. Oh baik, mantap. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya nggak ada. Berarti ini pecah telur nih, pecah telur. Gue first woman pilot gitu. Iya, kita dapat bahan bicaraan banyak nih sekarang nih. Dan ini ada orang lama yang sudah ada di episode gue sebelumnya. Mas Coki, say hello to the listeners. Halo, Pilot Luntang Lantung. Asik. Dan buat kopalet lo dong yang satu yang iya, soalnya gue bikin episode sama Ridwan, sama Haikal, sama Noval selalu Mas Coki mana? Captain Rio. Oh, di sini boleh anjing-anjingan gitu? Boleh. Oh, boleh. Miso boleh kan? Oh gitu, gue jago banget itu. Asik banget. Pokoknya ini episode seru-seruan kita tapi tetap berbobot dan berilmu. Siap. Karena ini kalau gue bacain CV-nya Om Unggul nih, wah, cuma ada satu wah. Karena apa? Wah, udah deh, nih ya, gue kasih gambaran sedikit ya. Mengawali karir dengan Twin Otter. Siap. Dan terakhir A380. Ya. Pesawat kecil yang terbangnya ubak-ubak nih, ibaratnya nih ya, masuk hutan keluar hutan. Ya. Terus terbang pesawat gede, canggih, dan masuknya airport yang keren-keren, krunya banyak, pasti ibaratnya turun keluar dari gate itu langsung diliatin, wah kru nih ya, krunya. Dan apalagi orang Indonesia gitu. Bisa nggak Om sharing ke kita awal mulanya Om di dunia penerbangan kayak gimana? Boleh langsung klimaksnya aja nggak? Soal 380-nya aja? Iya. Kayaknya itu main keren sih soalnya. Waktu itu saya bingung gitu, begitu masuk 380 pramugari saya 25. Waduh. Itu tinggal cap-cip-cup kembang kucuk. Nah, gitu. Atau sebenarnya itu antar pramugari bikin arisan. Nah, oke. Saya itu lahir dan dibesarkan dalam tanda kutip di bidang aviasi itu di Biak. Saya setelah lulus Curug Kors 45, saya masuk Biak. Dan masuk Biak itu tahun 89. Perjalanan karir saya FO di Twin Otter, Kopil di Twin Otter, terus saya terus Captain di Twin Otter, nggak lama kemudian terus saya pindah lagi ke CN235, lalu saya pindah lagi ke perusahaan charter di mana waktu itu saya sudah sekolah untuk Gulfstream 4 SP gitu, cuman sayangnya company itu tidak berjalan. Setelah Gulfstream saya cuma sempat simulator dan kembali lagi tidak bekerja waktu itu tahun 97 98 lah kira-kira waktu krisis moneter gitu. Krisis moneter saya nggak terbang 4 tahun, terus saya kembali lagi ke Twin Otter. Dari Twin Otter itu saya mendapat suatu lompatan besar dari Captain Twin Otter, saya langsung ke Captain MD. Dengan di Lion Air. Dari Captain MD terus saya suka judi gitu. Mencoba peruntungan dengan hanya 2000 jam jet Captain. Saya apply di Qatar Airways, masuk di Airbus 300-600 Captain, terus Captain 330, terus saya Captain 380. Saya nggak lama, cuma 3 tahun, cuma 1600 jam. Terus saya memutuskan untuk pulang karena ya udahlah cukup lah ya.
Cukup saya pulang, terus saya masuk ke AirAsia X, Captain 330 lagi, itu aja. Nah, dari pertanyaan pertama aja kita udah Hmm. bisa banyak Hmm. dapat masukan nih Om. Karena gini Om, di luar sana mungkin di era sekarang nih angkatan teman-temanku yang sekarang kan ini bahkan banyak yang kesusahan kerja nih Om. Hmm. Banyak evidensi yang nganggur Hmm. dan ada beberapa teman-teman juga yang ibarat apa ya, bisa bilang pilih-pilih gitu Om, soal pekerjaan. Gue cuma maunya bawanya Airbus. Hmm. Gue maunya bawa jet. Hmm. Ini contoh nyata, ibaratnya nih ada orangnya langsung, beliau start dari Twin Otter, Ya. dan habis itu bawa A380 bos, pesawat paling gede itu Pak. Oke, untuk cerita itu saya cuman bersyukurnya adalah satu hal, saya mempunyai pengalaman yang lengkap. Di mana saya dari Twin Otter, bush pilot selama 6 tahun, udah gitu saya ke dalam tanda kutip pesawat beneran yang pakai SID, yang terbangnya dengan pramugari dan apa segala macam di CN 235, terus naik ke 380. Saya juga beranggapan bahwa pengalaman saya lengkap. Karena ada beberapa orang, beberapa teman, bahkan mungkin Coki sendiri dari flying school langsung ke 320. Jadi dia nggak sempat merasakan Irian. Gitu. Dimana Irian itu tidak ada aturan, aturannya adalah respect sama alam. Gitu. Banyaklah sembayang, janganlah mikir apanya dan segala macam. Hukum rimba. Hukum rimba. Iya. Nggak ada SID. Nggak ada SID gitu. Pokoknya take off, tengok kiri kanan aja banyak gitu kan. Terbang dengan cara adat lah. Iya, dengan cara adat. Jadi saya hanya berpikir, saya merasanya pengalaman saya lengkap. Walaupun masih belum lengkap, saya belum pernah terbang seaplane. Nah, saya ngiri sama orang seaplane tuh, saya kepengen. Pernah waktu itu saya daftar di salah satu perusahaan, saya kepengen terbang seaplane. Padahal saya udah terbang 380. Kok agak nyeleneh sebenarnya Om Beben. Iya, makanya waktu saya ngelamar gitu dibilangnya kamu bercanda kali ya gitu. Akhirnya saya nggak diterima gitu. Enggak karena nih coba nih Mas atau Mbak nih ya. Mas, nah lu deh Mbak. Apa tuh? Lo ngelihat lu kan pilot juga nih kan. Mm-mm. Ngelihat punya bokap nih, ibaratnya lu punya role model yang ada di depan mata lo nih. Mm-mm. Pernah bawa Twin Otter, pernah ini udah bawa pesawat canggih aja terus kepikiran bawa Twin Otter juga. Mm-mm. Lu gimana? Beliau ini sosok apa ya? Role model lo yang pas kah buat lo dan apakah lo akan ibaratnya nerusin jenjang karirnya dia, jalannya akan seperti itu? Role model ya, dibilang role model sih iya. Soalnya awal gue lulus dari Curug itu pengennya ngikut jejak bokap. Terbangnya propeller, Terbang Twin propeller. Otter. Waktu itu sempat daftar-daftar juga kan ke maskapai yang spesialisasinya terbang propeller. Cuman sayangnya atau untungnya nggak keterima. Akhirnya gue end up di AirAsia Dan bawa jet. dan bawa jet langsung. Jadi ilmu gue ya udah dari Piper Warrior langsung Airbus, nggak lengkap amat kayak bokap juga. Mas Yoki, apa nih yang bisa lu kan udah kenal kalian nunggu lama nih, banyak nggak maksudnya dengan tasnya beliau yang kayak gitu dari Twin Otter, dari ini, apalagi tadi sempat gue mention soal banyak mungkin di luar sana yang udah gue pokoknya cuma mau bawa Boeing, if not Boeing I'm not going, yang kayak gitu, atau gue cuma bawa Airbus, gue mau terbang pesawat canggih gitu. At the end kata nunggu bawa Airbus A380 juga gitu kan Mas. Iya. Kalau itu sih gue udah sempat beberapa kali cerita sama teman-teman gue waktu flying school lulus satu angkatan tuh, banyak teman-teman yang baru lulus langsung gue pokoknya harus terbang Boeing, harus terbang Airbus gitu. Sedangkan pada saat itu juga sebetulnya gue mirip sama Kinan juga, gue ngelamar ke semua airlines waktu Sriwijaya, Pegasus, apalah, Premier dan lain-lain, Susi pun gue lamar. Segala macam airlines dan air taxi dan lain-lain itu gue kirimin CV gue, karena emang waktu itu gue dididik sama orang tua gue bahwa lu sekolah itu untuk cari kerja, bukan untuk cari gengsi. Sebenarnya ya lu kerja di mana aja lah gitu, nggak ngelihat lu mobilnya apa, nggak lihat lu pesawatnya apa nantinya gitu. Ternyata benar kata bokap gue ngelamar ke semua airlines dan semua perusahaan, kebetulan emang Tuhan ngasih jalannya gue langsung jet gitu. Nah teman-teman gue yang waktu itu menginginkan gue terbang jet, gue malah waktu itu nggak terbang, dan ada yang sempat jadi instruktur lah 4 tahun, ada yang bahkan waktu itu sampai jadi chef lah, nggak terbang dan lain-lain. Akhirnya ada kayak gitu. Jadi gue ngelihat sih kayak gitu buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, udahlah lu hajar aja di depan mata lu mau kerja apa, lu terbangnya apa, udah kerja aja. Masalah lu terbang jetnya propeller urusan belakangan, yang penting kerja dulu gitu menurut gua. Dinikmatin. Nah, yang Coki bilang itu benar banget. Dalam sekarang ini beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya pilot
dicari sama airlines. Oke. Kalau sekarang pilot yang belum terbang mungkin anggaplah saya nggak pakai data akurat ya, anggaplah 2.000 3.000, airlinesnya cuma berapa dalam masa seperti ini. Kalau ada yang bisa mau menerima walaupun itu twin otter, telan aja dulu gitu. Karena fungsinya sudah selesai sekolah terbang ya terbang lah gitu kan. Masa pilot nggak terbang? Nah gitu. Nah, pilot harus terbang, nggak usah Udah. pilih-pilih, nggak Iya. usah ini, dinikmatin aja. Betul. Nah, ini dan yang gue tahu nih tadi sebelum kita rekaman sempet Om Gul udah kasih bocoran. Beliau ini pilot A380, bisa bilang Indonesia pertama di Qatar. Pada waktu itu ya. pada waktu itu saya pilot Indonesia pertama di dunia Di dunia yang bawa A380. yang menjadi Kapten A380. Kenapa saya bilang menjadi Kapten 380? Karena konon ada beritanya ada orang Indonesia pertama yang jadi FO 380. Tapi kan saya tidak punya data gitu. Oke. Jadi yang pastinya saya Kapten Indonesia pertama pada waktu itu. Dan sekarang sudah ada lagi Kapten Cardibaldi, ada Kapten Harley. Cardibaldi ini di Emirates, Harley ini di Qatar Airways. Mereka dua-duanya juga Kapten 380 gitu. Setelah saya gitu. Nah, Om Gul, bisa diceritain nggak sih maksudnya rasanya apa dari yang early stage karirnya bawa Twin Otter terus dapat kesempatan bawa 380 nih, pesawat terbesar, pesawat yang wah ini keren banget nih. Rasanya tuh apa sih sebenarnya? Rasanya, jadi saya pada waktu itu sebenarnya malah beban. Saya malah beban karena saya nggak ngeh dan saya nggak tahu bahwa saya akan menjadi Indonesia pertama gitu. Ya udah, tapi saya jalanin aja kan di sana fail ya fail gitu kan. Setelah saya, tapi gini, saya bisa bilang sama semua teman-teman sudah pernah terbang Airbus, dia mau terbang 320, dia terbang 330 atau 3 berapapun, kalian terbang 380 itu akan lebih gampang. Karena banyak features, saya bisa bilang 75-85%. Yang di 320, di 330 semuanya sama di 380. Bahkan dipermudah. Bedanya susahnya adalah taxinya gitu. Susahnya adalah begitu saya masukin data penumpang di FMS, kok jumlahnya 540 gitu. Begitu persiapan saya taruh dulu flight plan-nya, saya sembayang dulu gitu. Ya sebenarnya sama aja nyawa ya. Mau 540 mau 300 sekian saya bawa nyawa gitu. Tapi kok ini banyak banget ya gitu. Tanggung jawabnya lebih gede ya. Ya kira-kira gitu, walaupun sebenarnya sama-sama aja. Mau Twin Otter yang cuma 18 gitu. Kalau sekali paku jadinya cuma 1, gini kan nggak mungkin jadi 18 apa 540 gitu kan. Gitu. Nah, Om pernah nggak tadi karena ini Om bisa bilang benar tadi soal pengalaman lengkap karena pernah terbang Twin Otter, pernah terbang pesawat yang canggih itu. Ada nggak sih bisa di-share ke kita apa nih plus minusnya nih? Karena dulu ada pernah mention ya, wah kalau di bawa Twin Otter kan enak, di situ kita bisa makan seafood tuh, bisa makan ini. Di sana ya, tapi hotel mungkin tempatnya namanya di pedalaman gitu. Atau terus misalnya pesawat gede-gede, let's say kita bandingin benar-benar dari ujung sama ujungnya 380 sama si Twin Otter tadi. Plus minusnya apa aja sih Om yang pernah dialamin? Plus minusnya kalau sekarang saya dengan pengalaman saya yang ada, saya bisa bilang bahwa real flying adalah Twin Otter. Real flying gitu. Berpikir juga, handling juga. Kalau sudah pesawat yang automation atau pilot udah dimasukin, salah masukin data, lu yang salah. Gitu. After take off, gear up, udah autopilot on. Kita cuma duduk suruh mikir gitu, ngantuk gitu kan. Tau-tau FO-nya tidur, lu yang bangun, gua yang tidur gitu kan. Jadi akhirnya lebih banyak diem gitu, lebih banyak bengong, lebih banyak mikir. Tapi memang tanggung jawabnya kurang lebih mau Twin Otter apa pesawat apapun there is no room for error. Gitu aja. Sama aja sih kayaknya gitu. Mas Yoki, lo kalau misalnya ada tawaran untuk bawa Twin Otter mau nggak sekarang ini? Gue malah tertariknya ATR sih gue. ATR? Gue pengen banget ATR terbang. Kenapa tuh? Nggak tahu, gue keren aja. Kan ATR tuh nanggung kan sebenarnya, dia masuk ini tapi udah canggih. Kalau Twin Otter kayak Om Bil bilang tadi, wah bener-bener hand flying. Iya. Tapi kalau gue disuruh milih Twin Otter sama ATR, gue lebih pilih ATR. Enggak, kalau lu mau gue bilangin nama Chief lu nih. Langsung. Iya, menarik tuh. Terbangnya Bandung, ya Halim, Bandung. Itu aja gitu.
Mbak, kalau lo, gue tanya hal yang sama, lo ada kesempatan nih tiba-tiba, kan tadi lo sempat mention nih, sekarang lo dalam kondisi udah di comfort zone ibaratnya, udah bawa A320, terus lo enggak nih di Twin Otter, oh ntar berapa bulan langsung jadi captain deh gitu, tapi di Twin Otter nih. Bingung juga sekarang nih. Iya. Kalau gue bisa nggak kerja tapi dapat duit, gue sih mau. Nggak usah terbang gitu, tapi dapat duit gue tetap mau. Cuman kalau apa ya, tawaran Twin Otter kayaknya gue ambil deh. Gue pengen soalnya terbang pesawat-pesawat kecil, terus rendah-rendah aja terbangnya. Soalnya sebenarnya gue takut tinggi. Takut tinggi. Gue takut ketinggian. Bilang takut tinggi. Gue takut ketinggian. Mungkin pastinya itu nurun bapaknya. Lo juga Saya takut ketinggian. takut ketinggian? Iya. Tapi beda kalau udah di pesawat enggak. Ya, gitu. Saya suruh naik genteng benerin antena gitu saya takut. Gitu, nggak berani. Suruh manjat pohon kelapa nggak bisa. Nah, awal-awal di flying school gitu om, pertama kali terbang, Ya nggak ada. Takut itu Nggak muncul ada. Di pesawat, kalau di pesawat lain cerita. Ya. Kan pernah jalan kemana gitu yang tower ke atas yang bawahnya kaca bening. Wah itu saya nggak berani. Saya pernah dia umur 5, 6, 7 tahun gitu saya naik biang lala berdua sama dia. Saya dodok tuh apa? Duduk. Jongkok. Nyender. Oh. Jongkok di tengah-tengah dan dia nonton dari luar, Pak, bagus Pak gitu. Karena saya nggak berani lihat ke bawah. Gitu ya, itu aneh-aneh lucu gitu lah gitu. Tapi mau pesawat apapun, mau bikin Stipton berapa, lebih dari 45, ayo. Saya jabanin, saya nggak takut gitu. Apalagi bawa sendiri kan? Apalagi bawa sendiri gitu. Nah, ini om, coba mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang sudah di airline segala macam pengen punya kesempatan juga nih kayak om nih, pengen bisa terbang di Qatar, di Emirates. Ada nggak sih kiat-kiatnya yang jadi ibaratnya tuh jadi ini hal-hal yang harus lo punya nih, hal penting. Tips and triknya. Tips and triknya. Nomor 1 bahasa Inggris. Gitu. Harga mati. Harga mati. Mau sepintar apapun tidak bisa menerangkan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, minimal dimengerti lah sama semua orang gitu ya. Minimal dimengerti sama semua orang ya sudah. Mau pinternya kayak apapun kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa itu, terus misalkan Daru ditanya, Daru, tell me why you have to turn on the beacon before start. Nggak tahu, ya sudah selesai. Padahal semua itu udah ada di otak gitu kan, tapi nggak bisa nerangin ya sudah selesai. Itu nomor 1. Nomor 2-nya kalau saya bilang izin itu adalah mental. Jangan pernah beranggapan bahwa Indonesia, wah gue kan nggak ngerti gini, gue nggak ngerti gitu dan segala macam. Sampai sana itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya masuk Qatar Airways sebagai captain, ternyata saya nggak ngerti hal-hal kecil A, B, C, D, E, sampai Z mungkin. Gitu. Dan akhirnya saya nangis. Gila, gue nih captain loh. Gue captain, sampai sana gue nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Akhirnya, nah, kenapa mental? Beberapa kejadian menunjukkan bahwa orang itu begitu mentalnya down, udahlah, gue nggak mau terusin, gue pulang, patah udah, gitu. Tapi saya begitu nggak tahu, saya malah berpikiran, nggak, memang gue waktu itu belum ngerti, tapi gue harus ngerti, bikin malu nih. Kalau gue pulang gue malu dan segala macam. Kadung di situ juga. Udah kadung di situ juga. Ayo lah jabanin lah. Mau gimana sih? Akhirnya percaya apa enggak waktu itu banyak hal yang saya tidak ngerti, hal-hal kecil, dan saya pertama-tamanya saya nangis. Saya belajar waktu itu pernah yang ditunggu sama istri saya sampai 7 hari 7 malam. Saya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi. Akhirnya saya cuma tidur 5 jam. Makan, istirahat sebentar, makan siang, makan malam, mungkin saya ketiduran, kecapean setengah jam gitu, ketiduran, saya belajar lagi, akhirnya teman-teman saya panggilin, ayo, tanyain saya sekarang. Nah, di sana itu based on book. Jadi tidak boleh katanya Kapten Unggul begini, katanya Kapten Coki begini, katanya Mbak Kinan begini. Kita nggak ada. Di sana itu mau orang Indonesia, mau orang Amerika, mau orang UK, orang apa segala macam, mau orang Jamban pun gitu, semuanya levelnya sama. 1. Hanya kebetulan aja mereka bahasa Inggrisnya lebih baik dari kita. Tapi kan bahasa Inggris aviation kan juga itu-itu aja, di buku juga itu-itu aja. Jadi ya semua harus based on book gitu. Nggak ada improvisasi lah, pokoknya benar standarnya itu ya dipakai. Nah, Om, dengan tadi Om sempat mention ada beberapa pilotnya kan pasti Qatar kita tahu multinasional ya. Itu jadi ini nggak sih? Jadi apalagi kan sekarang kan udah ada istilahnya CRM, harus ada multi crew, coordinationnya harus bagus.
Ini ada Mas Coki, ada Mbak Ina nih berarti yang juga sama-sama terbang lah ibaratnya, tahu kan harus ada koordinasi yang bagus. Mungkin kalau di Indonesia ketemu pilot-pilot yang sama, yang culture-nya sama, nggak begitu ya, diajak ngomong ibaratnya anjing-anjingan, ayo ini ayo. Nah, Om ngadepin terbang mungkin sama krunya multinasional gitu. Itu jadi kendala nggak sih Om sebenarnya? Tidak menjadi kendala karena pedoman kita cuma satu, buku. Si buku itu. Mau dia ngomongnya bagus kayak mau dia ngomongnya jelek, semua based on book. Nggak bisa. Nah, kalau di sini agak berbeda karena kita masih menganut culture timur. Oh, cium tangan sama kapten senior yang umurnya sekian. Di sana nggak ada cium tangan. Gitu, cium buku di sana. Cium buku. Iya, yang ada cium buku, semua based on book. Bahkan FO paling junior pun dia bisa mereport saya kalau saya tidak based on book. Gitu, begitu dilaporkan bisa dibuktikan bahwa saya ini tidak mengikuti buku, saya kan akan mendapat sanksi. Jadi nggak ada budaya nggak enakan. Nggak ada. Tapi kalau dipanggil, hey Cap, ya bagaimana? Ya tetap itu kan CRM-nya harus dijawab gitu kan. CRM-nya seperti gitu, dan CRM bagaimana kalau kita lewat sini, bagaimana kalau kita lewat sana, itu tetap ada gitu. Kan kalau di buku kan tidak ada misalkan untuk menghindari awan kita baiknya belok kiri apa belok kanan, kan tergantung situasi. Jadi saya nggak bisa jelaskan di sini, CRM itu tetap ada. Dan mereka respect sama kita. Mereka respect sama kita yang katanya orang Indonesia begini begitu yang saya nggak tahu, tapi mereka sangat respect sama orang Indonesia. Kuncinya cuma satu, karena kita honest. Nggak tahu kita bilang nggak tahu, salah kita ngaku salah, kita minta maaf dan mereka senang. Tapi kalau orang-orang lain ada yang enggak, karena saya begini bawaannya ngeles saya dulu. Mau argue aja. Kalau kita enggak dikasih tahu, nggih, ya gitu. Manto aja wes terus. Gitu. Fair lah. Masuk. Lu kalau ada kesempatan terbang di luar mau nggak? Kayak temen gue. Dia maunya ATR tadi. Oh, saya udah mau. Tapi ATR di luar negeri. Ya, ATR iya di luar negeri gimana, Mas? Gua nih malah udah bosen jadi pilotnya. Wah. Kalau gua ya, nggak tahu gua kenapa. Gua kayaknya kalau misalnya nanti kontrak gua habis, gua pengen stop dulu sih. Serius? Kayaknya. Nggak tahu, gua pengen bisnis aja dulu. Maksud gua ya orang sih beda-beda nih kalau misalnya diskusi nih. Kayak maksudnya nih, kayak kita lagi sama Om Unggul nih kan. Beliau nih dari awal sekarang terus terbang gitu. Lu apa nggak pengen ibaratnya explore aviation industry lagi nih? Gua tuh malah pengen ya, cita-cita gua ya, selain astronot yang dulu kita pernah cerita ya. Cita-cita gua tuh gua pengen someday gua entah ngewain di mana, ngerokok gitu sama teman, udah nunggu transferan aja di itu ya, di apa. Tinggal uncang-uncang kaki ya. Ketemu sama pilot gitu, ngobrol, iya. Oh, gue juga dulu pilot. Tetap lu punya cerita. Gue pengen kayak gitu. Gue pengen ngomong sama orang tuh kayak gitu. Orang, oh gue terbang di sini. Oh sama, gue juga dulu pilot gitu. Oh tapi gue captain. Gue juga udah captain gitu. Tapi gue udah nggak pilot lagi sekarang. Gitu. Gue yang penting gue udah pernah kerja as a pilot, gue udah pernah. Gue pengennya cuma itu aja gitu. Gak tau. Abis itu gue pengen entah kerja apa nanti satu saat. Ya walaupun gaji lebih kecil dari itu, gue nggak. Pengennya gue ini kalau cita-cita gue pribadi. Bisnis gitu, Beb. Bisnis gue pengen. Lah gue ikut kerja aja malu sekarang. Kalau bisnis gue udah bagus, lah gue ajakin. kan gue sekarang pilot luntang-lantung. Sesuai judul ya. Gue seneng banget hari ini akhirnya ada narasumber yang ternyata bagian dari pilot luntang-lantung gitu. Iya. Biasanya kan gue bener-bener yang gue doang luntang-lantung Mas, tapi gue kan selalu happy dan menghibur diri kan, harus Mas, biarpun gue luntang-lantung gue harus fun, harus seneng aja, dan nggak yang kan banyak nih Om teman-teman di luar sana yang kayak aduh minder lah main sama dia, oh dia udah di airlines gue belum, minder lah, itu yang kayak gitu-gitu. Nah sama gue mau mention sebelum Pak, tadi Om Unggul kan mention nih Mas, soal ini Mbak juga bisa kan banyak udah captain aja masih baca berjam-jam masih belajar. Memang kan banyak yang bilang pilot tuh never ending study gitu ya, emang bener-bener harus review segala macam. Itu jadi beban gak sih buat lo Mbak? Never ending study? Iya. Beban. Apalagi lo di depan mata nih ngeliat bokap lo buaca segala macam kan ibaratnya. Beban. Orang tujuan awal gue jadi pilot itu pertama supaya gue gak kuliah. Soalnya gue malas belajar. Ternyata kenyataannya. Ternyata gue ketipu, kena cepu gitu di situ. Gue nggak mau belajar, gue nggak mau bikin skripsi.
terus ternyata jadi pilot 6 bulan sekali 6 bulan sekali. ujian. Bulan Terus skripsi. Skripsian itu. 6 bulan sekali skripsi, simulator. Belum yang ngecek galak lagi kan. Belum yang ngecek killer, males Masuk gitu ke sini jadinya. enggak ya? Nah, kalau lu Mas, Apa itu? lu ya dalam kondisi sekarang yang apa sudah captain masih Ah. muda tapi masih terus digojlok 6 bulan sekali belajar ini lupa lagi itu lupa lagi belum ketemu kadang-kadang ada yang ini orang nih nanya sebenarnya ngeledek apa ngetes apa yang ngadepin yang kayak gitu-gitu gimana Mas? Kalau gua sih selalu misalnya lagi recurrent ya Ya, biasanya. Kalau 6 bulan sekali itu kan kalau itu intinya adalah sebetulnya buat nge-refresh aja kan, Betul. nge-refresh kita supaya kita nggak lupa pada saat emergency, pada saat apa gitu. Jadi kalau mental gua kalau udah kayak gitu udah ya udah pasti salah, udah nggak mungkin bener lah. Masuk simulator udah pasti salah. Kalau lu masuk simulator udah pasti salah, tapi gimana caranya lu nge-manage salah lu sampai sekecil mungkin kan gitu aja. Jadi supaya lu salahnya nggak banyak-banyak Nggak amat banyak. gitu. Kalau salah udah pasti salah. Nggak mungkin lu Manusia perfect gitu. manusia tidak luput dari kesalahan Iya. Mas, katanya. Kecuali lu instrukturnya. Iya. Nggak bisa. Nah, ini ada cerita lucu nih. Waktu itu singkat cerita anak saya memutuskan untuk menjadi pilot. Bapak saya Curug Kors 2, saya 45. Dua bos. Terus anak saya setelah ngobrol-ngobrol segala macam dan dia memutuskan sendiri kepengen jadi pilot. Bukan karena saya. Maksudnya, ayo kamu harus jadi pilot. Enggak sama sekali. Dia berpikir untuk jadi pilot itu gampang. Dan suatu kali setelah 14 jam dia solo. Setelah solo dia senang, wah Pak aku udah jadi pilot, oke hebat, weh, gitu segala macam. Habis itu pulang weekend berikutnya dia nangis. Kenapa kamu nangis? Aku pikir setelah solo aku udah jadi pilot Pak. Gitu. Ternyata masih ada PPL lagi, CPL lagi gitu kan. Nah ini kembalinya dan sekarang dia baru sadar bahwa setiap 6 bulan sekali dia harus medical check up, dia harus simulator. Kenapa kita ditetapkan sebagai begitu? Karena begini, intinya adalah kita membawa nyawa orang. Jangan kita salah mengoperasikan barang ini. Makanya diingatkan lagi setiap 6 bulan, di training lagi. Kalau ada yang salah dibenerin dan apa segala macam. Kalau kita medicalnya tidak sehat, terus kita ayo sehatin dulu gitu. Supaya bisa supaya bisa perform well gitu. Mengingat yang dibawa adalah aset perusahaan yang mahal, pesawat itu sendiri, lalu nyawa penumpangnya itu juga. Ya, nyawa penumpang kan nggak bisa dibayar. Betul. Gitu kan. Bertanggung jawab atas mau itu cuma 1, mau 100, 200, 500 ya bebas saja, tapi tetap aja ini nyawa penumpang. Makanya disitulah kita harus sadar bahwa kita ya harus di-train lah, diingatkan kembali 6 bulan sekali. Nah, ini Om, ada hal yang sering kali aku diskusiin sama beberapa pilot-pilot yang udah punya experience banyak, juga yang apalagi punya experience di luar negeri soal tadi sempat nyinggung sekilas soal culture. Nah di Indonesia ini kan sebenarnya nggak apa-apa gitu Om, soal seniority nih Om. Seniority itu kan hal yang penting tapi nggak penting-penting amat gitu loh kadang-kadang. Nah, kalau menurutku pribadi ya, maksudnya penting tapi nggak penting-penting dalam arti kita respect each other, iya perlu hormat sama yang lebih tua, jelas perlu. Betul. Tapi kan di lain sisi kan kadang tadi seperti kita main soal ada rasa nggak enak, ada rasa aduh nih lu udah lebih jauh, lebih senior dari gua, aduh gua takut ini, ntar kalau gua tegur dia tersinggung nggak ya, ada rasa-rasa kayak gitu, rasa seniority tapi malah jadi hambatan untuk pada saat perform gitu. Nah, Om bisa kasih ini nggak pandangan Om sendiri soal seniority gitu Om? Dari operasi di Indonesia kan maksudnya terbang dengan pilot-pilot Indonesia, beroperasi di Indonesia, apalagi dan dibandingkan dengan Om pernah terbang di Qatar saat itu gitu, dengan operate di sana pesawatnya Qatar dengan kru multinasional. Oke. Khususnya untuk di Indonesia itu kan kita memang budaya timur gitu kan, budaya timur kayak misalkan Daru hari ini ketemu gitu, oh lihat si Unggul ini lebih tua, enaknya pantasnya manggil apa ya, manggilnya Om, oh ya udah begitu. Nah budaya menghormati yang lebih tua di sini memang besar, tapi tidak kalau maaf dalam bahasa saya tidak separah ada negara yang kalau lebih tua berarti wah dia udah dewa beneran gitu. Nah di sini ada, tapi sebaiknya kalau saya izin mengusulkan ada beberapa itu kan individu. Ada individu yang akhirnya gue harus dituakan walaupun
karena saya sudah terbang 40 tahun. Ya dituakan, tapi bukan berarti saya pun beranggapan bahwa walaupun saya mau terbang apapun bukan berarti saya selalu benar. Betul. Gitu kan. Harusnya mereka berpikir seperti itu. Begitu juga yang muda tetap respect, tapi kalau si yang tua ini kembali lagi keluar dari buku, ya harusnya diingatkan gitu. Nah, kebetulan di sana itu karena multi cultures, multi nationalities gitu, jadi mereka tidak peduli itu siapa dan bagaimana, yang penting based on book selesai. Saya pernah terbang dengan para jenderal tapi mereka FO saya. Wah. Berarti pada waktu itu misalkan aja saya anggap aja berumur 45 dan si jenderal itu sudah umur 62 gitu, tapi dia masih mau terbang di FO saya respect sebagai orang timur, oh lu gua hormatin. Tapi hanya sebatas lu orang tua. Kalau saya diingetin dia, dan saya juga terbang sama anak yang umur 23, saya salah diingetin, saya harus terima. Gitu, karena kembalinya buku di sana. Kalau di sini masih yang apa tadi, cium tangan ya? Ya cium tangan itu kan culture ya, gitu. Tapi kalau sudah harus kembalinya ke buku, ya harusnya kembali ke buku lah. Saya lebih suka cium pipi sih. Nah Mas, lu kan nih kapten muda lagi gitu kan. Beban nih pakai kapten. Nah, iya kan. Nah, apa? Ya, contoh nyata lah, gue nih Mas. Gue kenal lo dari zaman lo FO nih. Kalau one day kita satu kokpit. Gue kan ibaratnya gue udah kenal lo, udah ini teman, tapi di situ kan lo sebagai seorang commander, gue juga sebagai asisten lo nih. Kita ya di atas ini kan di atas ibaratnya di atas buku. Wah, profesional, gue kan pilot, gue kan ini. Cuma kan ada rasa itu nggak sih Mas, lo pernah mungkin ada pengalaman lo terbang sama teman gue sendiri lagi nih gitu, atau pernah ternyata Captain Sri bareng, tapi lu duluan yang jadi kapten yang nulis duluan gitu. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu? Nah, itu sama aja kayak yang Coki bilang tadi. Walaupun kalian teman, nanti kalau terbang bareng sama Coki, cium pipinya dulu. Gitu. Kacau. Pengalaman gua sih paling berbahaya tuh terbang sama temen menurut gua. Udah paling berbahaya tuh. Betul. Gua terbang sama teman seangkatan atau enggak teman dekat itu bahaya. Sebut nama nih. Jangan. Gua tahu nih. Karena waktu itu sempat ada, gua nggak tahu bener apa enggak ceritanya ya, ada beberapa kecelakaan tahun 90-an itu karena terbang satu angkatan. Bahkan meninggal tuh, sampai benar-benar accident meninggal. Jadi menurut gua terbang satu angkatan tuh berbahaya. Karena saling ini ya, udah lu temen gua temen lu, udah saling percaya, nggak ada yang lebih jauh gitu. Modal percaya gitu. Gua penasaran Beb, waktu dulu di Qatar tuh kalau minum gimana Beb? Minum apa? Di kamar apa ada kebar gitu atau perlu punya license sendiri gitu? Oh, ini bicara botol. Ini agak menyimpang dikit gitu. Penasaran soalnya. Apa kita langsung buka sambil Wah, itu lebih seru kayaknya. Di sana hukumnya adalah Ini Doha ya? Doha di Qatar. Di sana itu karena kalau kita mau terbang, misalkan aja kadar alkohol dalam tubuh mesti 0, beneran 0. Kalau ketangkep 0,0001, tetap aja masih ada apa tuh? Residu dalam badan itu. Begitu ketangkap gitu, kalau kita cuman dipulangin aja nggak apa-apa gitu. Kalau kita di penjara, kalau kita di sidang, mereka bilangnya adalah kamu sudah tahu kamu mau terbang dan masih ada sisa alkohol dalam badan kamu, padahal kamu sudah tahu kamu akan bekerja. Berarti you are attempt to murder. Attempt to murder. Masuk penjara, dimonon dulu sampai blewek tuh gitu kan. Terus harus denda dan apa-apa segala macam, di penjara baru dipulangi. Jadi sifatnya begitu. Kalau di sini kan ada kasus yang misalkan ketangkep dan apa segala macam, pecat. Pecat masih mending. Itu dianggap unggul, lu udah mau terbang kok masih ada alkohol. Enggak, saya udah gini nggak bisa dibuktikan ada alkohol. You are attempt to murder. Selesai. Kenapa asal tuh? Kenapa asal? Gitu. Dianggap pembunuhan. Terus kalau di luar pekerjaan lagi mau minum bareng sama teman-teman tuh ada bar di sana? Di Doha ya ada bar, tapi kalau misalkan di sini sekaleng harganya 10.000 ya di sana 150.000 lah. Satu kaleng. Jadi kalau saya mau minum di sana ada beberapa teman yang masih di sana gitu, saya memastikan dulu bahwa kita besok libur.
Kalau Tapi di memang kamar, di rumah masing-masing. ya mau di rumah bisa, mau di mana bisa, jangan coba pikir untuk nyetir mobil, ketangkep pun gitu. Begitu ketangkep kan ada penumpang. Kamu berusaha membunuh orang-orang ini karena kamu setir mobil dalam keadaan under influence of alcohol. Ah itu. Saya suka minum tapi saya tertib. Kalau mereka bilangnya, oke, batasannya 12 jam. 12 jam nih 12 jam apa? Tegukan pertama apa tegukan terakhir? Ini yang masih salah dimengerti sama teman-teman di sini. Rancu. Iya. Gitu. Minum tetap minum ya, tapi drink responsibly ya. Ya, benar, Jangan iya. cuma ini namanya asal itu aja. Iya. Kalau minum sekalian, jomplang sekalian Jomplang gitu kan, sekalian. gak usah cuma icek-icek doang Iya. gitu, malah sakit kepala ntar. Betul. Gitu. Dan minumannya jangan minuman aneh-aneh ya. Ya justru yang aneh-aneh. Justru yang aneh. Iya. Jadi harus nyobain yang aneh ya. Iya. Tapi lu kenapa nanya ini, Beb? Kenapa nanya minum gitu? aja. Misalnya tuh gimana Oh. sih kalau minum tuh orang-orang gitu. Gitu, iya. Ya, buat teman-teman yang luntang lantung untuk diketahui, saya suka minum, tapi saya seperti Daru bilang, drink responsibly. Gitu. Ya ibaratnya mau apa ke klub, mau live musikan, yang penting make sure schedule nggak bentrok, nggak ini, jadi Bener. kita istirahat bisa Bener. bisa Iya. ini, jangan sampai ganggu Jangan. duty Jangan. kita gitu. Jangan sampai terbang mengganggu minum. Iya, Salah. ya. Salah. Jangan sampai terus. Iya. Siap. Pernah saya juga lagi kondisinya tidak memungkinkan, saya sadar besok saya standby, saya minum, begitu dipanggil saya bilangnya saya report sick, saya nggak akan berani. Gitu. Jangan coba don't push your luck lah. Iya, jangan gitu. Nah, ini sharing juga di luar sana mungkin banyak yang ini maksudnya nih ya terbuka aja lah, kita tahu lah sama-sama pilot kehidupannya, lifestyle kayak apa. Jadi minum ya minum, tapi dengan penuh tanggung jawab. Iya. Gitu. Iya. Ya Mas, apa lagi? Ini biasa Mbak, kita sharing ini aja, nanya, jangan gua dulu yang nanya nih. Bahas itu aja pendidikan ini. Oh ya, Short course. tadi kan kita sempat mention ya sebelumnya soal Path Never Ending Study. Om yang udah captain aja, Mbak yang sudah qualified FO, Mas Joki yang sudah captain aja masih belajar terus ya segala macam. Ada nggak sih sebenarnya metode yang paling efektif lah gitu? Kalau pendapat Om sendiri gitu ya selama ini. Begini. Lepas dari dia itu sekian ribu jam, berapa puluh ribu jam terbang apapun dan segala macam, sama aja kayak pisau, kalau nggak diasah akan tumpul. Betul. Saya akuin saya terbang terakhir adalah September 2019 karena satu dan lain hal lah, kita nggak usah detail, nanti kan akan menjerumuskan kepada satu badan gitu yang saya tidak mau menyebutnya. Nah, saya berpikir kemarin adalah ide anak saya gitu. Walaupun saya tinggal di luar negeri 12 tahun, istri dan anak saya itu bahasa Inggrisnya lebih baik dari saya. Karena mereka membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Saya terbatas hanya dalam bahasa aviasi gitu. Nah, singkat cerita, saya berpikir, wih, kalian berdua ada yang dijual nih. Adalah kemampuan dalam bahasa Inggris gitu kan. Saya yang jual apa ya? Udah tua, cuman peminum pula gitu kan. Apa yang mau dijual gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir, oh saya mungkin punya pengalaman yang bisa saya share. Gitu, hitungannya bisa saya share. Kembali lagi tadi, saya terbang dari terbang Twin Otter sampai 380, balik lagi 330 dan apa segala macam. Mungkin ada yang bisa saya share untuk teman-teman sekalian. Itu siapapun. Nah, kunci sukses saya di sana, saya selalu bilang sama Evo, hey, kalau saya tanya kamu sesuatu, kemungkinannya cuma satu, yaitu saya mau share. Jadi saya tidak akan ngetes kamu, saya bukan instruktur, kita terbang ini untuk fun, jadi saya tidak akan ngetes kamu apa-apa. Berarti saya mau share sesuatu. Begitu juga kalau kamu tanya saya dan saya tidak tahu, mari kita buka buku. Itu kan fair. Jangan katanya unggul, jangan katanya coki, jangan katanya kinan. Kata buku apa? Kan kitabnya adalah buku. Dan itu yang dianut bersama gitu. Nah, setelah itu saya berpikir, yuk saya mau mengadakan bimbel, bimbingan belajar. Untuk siapa? Untuk ab initio boleh, untuk yang mau simulator boleh, untuk yang mau line training boleh, atau untuk captain
untuk FO yang mau captaincy boleh gitu. Benar-benar aviation ready, airlines ready lah persiapan ini. Iya, gitu. Jadi saya akan membuka kelas. Kelasnya ini kelas santai, boleh celana pendekan, boleh di rumah saya, boleh di tempatnya Daru, boleh di tempatnya Coki gitu. Singkat cerita adalah kita bikin share gitu. Siapa yang ngajar? Bisa saya, bisa Coki, bisa anak saya gitu. Nah, apakah kita mengeluarkan ijazah? Tidak. Saya cuma mau mengajak para teman-teman yang berhubungan dengan dunia aviasi, paling nggak kamu tahulah, kembali lagi, before start, kamu nyalain beacon tuh kenapa sih? Gitu. Untuk teman-teman Airbus, kenapa sebelum pushback itu hydraulic accumulator harus green? Kenapa itu? Jadi jangan supaya robot. Pokoknya gue ngerjain ini dan lu nggak tahu artinya, gitu. Itu yang kepengen saya share sama mereka. Dan semuanya jelas based on experience yang memang practical ya. Dalam arti ibaratnya sehari-hari pilot masih ketemu nih yang gini-ginian kan. Betul. Tapi based on practical apa experience-nya saya koreksi. Based on book. Ya. Maksudnya hal-hal esensial yang perlu diketahui pada saat Betul. operation ya. Iya. Jangan nanti misalkan para pesertanya katanya unggul begini, ya jangan dong, nggak ada dasarnya gitu kan. Kalau kata buku begini, saya akan tunjukin di buku mereka. Tujuannya adalah ini, gitu. Nah, Jadi ini adalah sebenarnya opsi sarana belajar. Di luar sana kan ada yang mungkin senangnya baca, senangnya ini. Ini ada opsi baru nih buat teman-teman di luar sana. Kayak inilah kayak lo zaman lo SMA gitu, mau UN nih. Oh, ada yang senang belajar sendiri, ada yang senang belajar sama temennya, ada yang bimbel satu kelas yang rame-rame, ada yang bisanya cuma private gitu. Betul. Sekali lagi ini option. Gitu. Ya. Jadi tapi memang ini adalah hal baru, dalam arti packaging baru nih. Instead of lo belajar sendirian, lo bisa belajar rame-rame yang bisa, oh gue punya masalahnya A, ini punya masalah B, ini punya masalah C. Nah, semuanya selesai dari situ tahu ABC kan jadi. Benar. Gitu. Jadi ini udah di share ke publik belum sih soal program ini? Per hari ini sudah di share ke publik gitu, karena siapapun pesertanya kita membatasi 7 orang ya. 7 orang. 7 orang hanya karena apa? Ya kita menghormati apa kata negara tentang pandemik ini gitu. Saya tidak membuka kelas karena kelas berarti harus nyewa lagi. Nanti ongkosnya lebih mahal. Oh ya, ngomong-ngomong ini bayar ya? Ya, tapi bayarnya nggak mahal-mahal amat lah gitu. Karena kalau di training center pasti jauh lebih mahal jelas. Jauh lebih mahal gitu kan. Saya instruktur apa bukan? Bukan. Saya hanya menunjukkan ini loh di buku dasarnya adalah ini. Mungkin teman-teman tidak membaca gitu, teman-teman tidak membaca dan saya hanya menunjukkan ini ada di buku ini. Saya bisa ngajarin Boeing apa enggak? Saya nggak bisa gitu. Karena saya nggak ada type rating Boeing gitu. Jadi saya hanya saya akan share apa yang saya tahu based on book. Kenapa 7 orang? Ya anggap aja lah rumah saya tidak terlalu besar, duduk jarak semeter maksimum 7 orang gitu. Nanti saya terangin tentang ini, tentang itu dan segala macam, syukur-syukur ngerti gitu. Dan ini bisa by group ya Om, dalam arti misalnya aku sama teman-teman nih, aduh kayaknya kita coba deh, udah kelihatan nih arah-arahnya kayak kita mau bawa Airbus nih. Biar tahu dikit-dikit boleh juga kan belajar data gitu. Misalnya materinya kayaknya umpamanya ya Pak. Oh kita mau belajar soal sistem elektriknya dulu gitu. Boleh. Gitu, boleh. Kan? Jadi benar-benar fully customized ya materinya. Iya, fully customized. Gitu. Sesuai kebutuhan si orang. Situ maunya apa, sini coba terangin. Based on bukunya dia gitu. Dan yang pasti disisipin pasti pengalaman kasus-kasus pengalaman yang Om selama terbang ya. Betul. Udah jam terbang sabrak-abrek ibaratnya. Gitu. Nah, jadi nanti misalkan saya contohkan lagi, misalkan Daru sudah diterima di perusahaan A, gitu, akan mengerjakan simulator. Simulator kan ada silabus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yuk kita bahas silabus 1, gitu. Paling enggak biar nggak kagok-kagok banget. Bener. Biar nggak jadi kena, apalagi kan di sini kayak lagi nanti bilang dari flying school bawa pesawat kecil tiba-tiba langsung pindah ke pesawat canggih yang sistemnya puyeng nggak mungkin sehari semalam kan belajarnya. Dan dengan cara diskusi, ada studi kasusnya segala macam kan lebih lebih slow, lebih santai, lebih kena sih. Celana pendekan bebas gitu. Sambil ngerokok boleh. Ya sambil ngerokok boleh, mau tiduran terserah kamu gitu kan.
Ya kalau bawa botol ya bagi-bagi lah. Everybody happy lah Ya, pokoknya. everybody happy gitu. Ada lagi tambahan dong, kalau misal pengen tahu nih Hmm. programnya ini kayak gimana, perlu yang dihubungin siapa, ini gimana? Nanti bisa hubungi Daru Boleh, atau apa kasih hubungi anak saya, apa hubungi Coki gitu. Nanti untuk soal kita ngebaginya menjadi 3, misalkan nomor 1 yang pertama adalah basic aviation, saya membaginya itu. Terus kedua adalah intermediate, nomor 3-nya adalah advance. Apa basic? Misalkan radiotelefoni atau baca Jeppesen, Betul. apa Airlo atau CASR gitu kan, atau membaca notam Betul. gitu kan, atau yang intermediate itu misalkan e-talks operation atau interview preparation, atau lebih dalam lagi mengenai mendiskusikan mengenai silabus buat simulator. Spesifik nih udah. Spesifik lagi. Jadi gitu. kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman di luar Sesuai sana. kebutuhan teman-teman di sana Maunya lagi. apa. Nah, ada juga yang advance. Advance itu tentang adverse weather operation. Kenapa saya tulisnya adverse weather operation? Itu kan bisa aja tentang cold weather operation, apa hot weather operation, apa special operation ke Kathmandu gitu kan. Terus masuk lagi bisa ke captaincy program. Dalam arti preparation to be captain. Karena sih kiat-kiatnya nih ya. Apa saja kiat-kiatnya, atau di sini juga jarang dipakai tentang cat to cat approach. Iya. Gitu. Di sini nggak ada kebetulan Ya. Tapi sekali lagi ilmu pengetahuan tuh nggak ada yang nggak berguna. Walaupun di sini nggak kepake, lo punya itu, harga lo udah beda. Iya kan? Bener. Iya kan? Ya orang tahu cat 2, cat 3, cat 3 alpha, bravo. Iya. Iya kan? Wah, ini berarti belajar nih gitu Bener. Nah, sebenarnya cat 2, cat 3 memang bandara di Indonesia belum tepatnya belum ada. Tapi kan para penerbang ini kan misalkan aja terbang ke Cina. Terbang ke Cina, di sana sudah ada dipakai cat 2, cat 3 gitu. Dipakai nggak ilmunya di Indonesia tidak ada, tapi di sana dipakai. Nah, gitu. Mungkin saya lebih memfokuskan kepada itu. Terus ada lagi juga mengenai ini barang yang tidak pernah kita pakai, tentang NAT, North Atlantic Track. Terbang yaitu lintas samudra gitu. Kalau diperlukan ya ada, instrukturnya ada. Iya, apa namanya yang Atlantic Crossing gitu. Iya. Pakai CPDLC. Ya semacam itu dah. Kan? Nah, itu ilmu-ilmu yang lo dapat kalau lo belajar di sini. Iya. Sekali lagi ini sarana belajar baru dalam arti daripada lo belajar sendiri yang nggak di guide. Nah, bedanya kan belajar tuh kan perlu di guide sebenarnya. Daripada salah belajar gitu kan. Malah ilmunya salah kemana-mana, mendingan di guide belajar. Beneran lo bikin kelompok, ajak teman-teman lo yang emang mau belajar, bikin kelompok kecil, nanti di sini bisa disupport lah. Untuk harga mulai dari biar tahu kan. Untuk harga ini saya agak gini. Saya sekarang tidak terbang. Saya tidak berpenghasilan gitu. Waktu saya mungkin saya nerapinnya tidak mahal-mahal amat gitu. Kalau misalkan kalian teman-teman ada yang mau simulator di tempat A, si instrukturnya itu saya tahu mereka terbayarnya adalah tersebut harga, boleh nggak? Boleh, buat perbandingan. Buat perbandingan. Untuk diajarkan di simulator, si instrukturnya itu dapat fee-nya ada $500 selama 4 jam. Satu session simulator tambah briefing sama debriefingnya, anggaplah 1 dan 2 jam, anggaplah 7 jam itu $500 gitu. Nah, saya buka harga misalkan dari harga terendah aja lah gitu kan. Harga terendah saya buka kartu, misalkan nanti Coki ngajar gitu. Begitu Coki ngajar, saya akan bayar Coki misalkan instead of $500 saya bayarnya 500.000. 500.000 itu artinya adalah, Beb, daripada lu nganggur, lu mending terangin share sama teman-teman di sini, lu gue bayar 500, mau nggak Beb? Oh mau lah Beb, orang gue nggak terbang gitu, dapat 500 lumayan nih, gitu. Nah, ya harga terkecil adalah 1,2. Kenapa 1,2? Misalkan saya bayar ke Coki itu 500, kan ada orang admin.
datang ke sini dan segala macam, belum ongkos Gojek, Gokar dan apa segala macam buat makan siangnya sendiri. Betul. Itu mungkin jadi kas kita sendiri. Saya sendiri mungkin nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Itu satu. Nomor duanya lagi, 1,2 itu bukan untuk per orang, tapi maksimum 7 orang. Bisa 1 orang, bisa 7 orang. Yuk kita share, Bagi-bagi aja gitu. bagi-bagi aja. Apinisio, lu belum gajian, nggak apa-apa. 150.000. Iya. Orang lu sekolah terbang aja yang MM-an bisa, type rating bisa, masa ini cuma 150.000 minta menyokap nggak bisa. Kira-kira gitu. Jadi ini bukan money oriented, tapi tujuan saya yang utama adalah yuk kamu beneran ngerti apa yang kamu kerjakan. Itu satu. Duanya, saya bisa memberikan saya membuka kesempatan untuk teman-teman FO atau teman-teman captain yang sedang tidak terbang. Ayo kalian merefresh, dan kebetulan ini ada fee-nya gitu. Jadi Win-win lah sebenarnya. iya, Jadi, kita pun murid-muridnya nanti Ya. ya bayarnya nggak, bukan bayar, karena kalau di training center lu mungkin bisa cek lah, pasti mahal biayanya kan, yang kelas-kelas aja kayak mandatory mahal banget kan. banget. Nah ini kita bisa dapat ilmu yang spesifik, kebutuhannya kita apa sih, kita mau belajarnya apa sih. Bener. Dan apa, kembali lagi tadi, semuanya materi didasari dari bukunya dan experience. Betul. Jadi kita benar-benar sharing full, Ya. banyak studi case-nya. Oh ini loh di real operationnya nanti lu yang lu adepin nih gini nih ibaratnya gitu. Bener. Kan. Dan kalau saya potong lagi. Kalau di kita nggak usah nyebut, tapi di badan yang memberikan training center tadi, lu mau ngerti nggak ngerti, yang penting gue udah ajarin. Ternyata sampai simulator PP juga. PP ngerti? Oh, betul. Plonga-plongo. Gitu. Menghindari PP. Nah, Gitu. Jadi ini nih, saya tidak mengeluarkan ijazah, saya hanya meluangkan waktu, ongkos saya hanya cuma buat Coca-Cola, ya mas sedikit amer lah gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah kalian benar mengerti apa yang kalian kerjakan. Gitu. Sekalian membuka peluang untuk pilot-pilot yang terbangnya sebulan sekali. Coba kamu ajarin nih tentang checklist, kenapa ini begini, kenapa itu begitu gitu. Mereka pasti akan senang. Ya, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi bayangan buat teman-teman di luar sana yang memang ini adalah sarana belajar yang baru nih. Karena tadi kita udah mention, pilot is never ending study. Kita pasti ngadepin belajar terus yang kayak gitu-gitu. Nah, salah satu cara belajar yang nggak bosenin ya ini diskusi, ada studi kasusnya segala macam, ada materinya jelas, pelajarannya bukan ilham dari mana, ilmu dari Bukan. mana, bener-bener transfer ilmu yang jelas lah, ada dasarnya gitu, nggak melulu apa namanya, kan kadang-kadang ada yang wah ya ini gini aja, nggak asal ngomong ya karena merasa dia paling senior, paling hebat gitu, jadi wah ini begini ini gini, tapi nggak ada dasarnya gitu kan. Udah gitu. Udah. Nah, ada salah persepsi, misalkan aja ada saya bisa menyatakan ini salah persepsi dari pilot-pilot muda. Oh nggak bisa gitu, kalau kapten pinter, kalau saya bego. Tidak ada pilot pinter, tidak ada pilot bego. Saya hanya tahu duluan. Kamu belum tahu, atau kamu malas cari tahu. Nah ini saya tunjukin ya di sini. Jadi tidak ada pilot pinter, tidak ada pilot bego, tidak ada pilot hebat, ada pilot gak hebat. Ada pilot hebat. Pilot hebat buat saya itu contohnya adalah pilot yang sampai sekarang batasannya berapa? 65. 65. Pilot hebat adalah pilot yang sampai umur 65 dia berhasil terbang terakhir dan dikalungin bunga. Itu pilot hebat. Karena apa? Kita anggap aja dia terbang dari umur 20. Berarti selama 45 tahun dia selalu perform dengan baik, kesehatannya baik, itu pilot hebat. Saya terbang 380 kagak hebat, biasa aja. Siap, gitu. siap. Udah biasa aja gitu. Saya masih 52, mudah-mudahan saya bisa terbang sampai 65. Nah, kalau saya bisa terbang sampai 65, itu saya hebat. Kalau saya mau. Gitu. Semua adalah pilihan. Nah, semua ada pilihan gitu. Nah, buat lo yang mau dapat ilmu, dapat ini, bisa langsung nanti bisa kontak ke gue, mungkin DM di Instagram gue soal apa ya, paket lengkapnya sama detail program ini, bisa kontak ke gue atau kontak ke IG-nya Mas Coki, atau
Atau mungkin nanti ada IG-nya mungkin ada masih dibikin. Ada, Kinan juga ada. Iya. IG-nya buat sesi ini tuh belum ada, Belum ada. soalnya kita masih publish-nya di kalangan Internal teman-teman dulu pilot, ya, inner internal circle. teman pilot di grup lah atau di pokoknya yang teman-teman dekat kita dulu deh. Jadi Instagramnya itu belum ada, belum Sun gue akan bikinin. dibuat, Sun akan dibuat. Sun akan dibuat. Siap. Sore ini lah dibuat lah. Bisa, Langsung naik, bisa. langsung naik. Langsung. Iya, naik rating. Dan akhirnya baca permintaan gue bingung. Iya. Nah, ini juga buat teman-teman Ebinisio nih yang kayak gue nih yang masih nganggur-nganggur nih Om nih ya. Iya. Kan kita sedikit banyak harus tetap belajar mestinya kan. Biar Iya. kalau anytime dipanggil interview, dipanggil apa selalu ready lah. Ya, Betul. bisa perform well. Jadi jauhin lah putus asa, jauhin bosen belajar. Nah, ini sarana belajar yang pastinya nggak ngebosenin. Nah, ini Om, ada nggak nih sebelum kita masuk ke closing statement lah ini Oke. salah satunya namanya podcast Pilot Luntang Lantung karena yang dengerin kan banyak yang luntang lantung nih. Bener, sama. Nah, Iya. apalagi Om sekarang pelaku berawal juga Iya. luntang lantung Iya. juga. Nah, Pelaku utama lagi. pelaku utama. Iya. jadi ternyata di luar sana kalau kita nih baru lulusan flying school luntang lantung ini ada udah jebolan A380 juga luntang lantung gitu. Iya. Nah, ada nggak sih Om pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Mungkin ada yang udah, udahlah gue nggak mau terbang lagi, gue udah capek. Asal rekrutmen panggil ini terus fail juga ujung-ujungnya. Ini ada nggak sih sepatah dua patah kata yang bisa Om sharing? Terserah itu sifatnya mau ajakan, motivasi buat teman-teman di luar sana nih. Oke. Buat teman-teman di sana yang sudah punya CPL MEIR ataupun yang belum dapat kerja dan belum apa segala macam, kalau saya nomor satunya adalah semuanya kembalikan kepada Gusti Allah. Kalian tetap berdoa. Apa hubungannya berdoa sama aviation dan segala macam? Sebenarnya kalau mau dibahas banyak, nggak ada hubungannya pun juga. Memang nggak ada hubungannya. Tapi saya kepengen ngajak teman-teman sekalian tetap beriman bahwasanya cepat atau lambat kalian akan bekerja sesuai dengan yang kalian inginkan. Tetaplah berdoa, jangan putus asa karena situasi ini adalah sekehendak Sang Pencipta dan apa-apa segala macam. Dah, itu nomor satu. Nomor duanya, tidak ada salahnya kembali yang saya bilang tadi. Tidak ada pilot pintar, tidak ada pilot bego. Yang ada saya tahu duluan. Habis itu Coki tahu duluan. Kemudian anak saya tahu kemudian. Jadi memang tidak ada pilot pintar apa bego, makanya saya tidak pernah membatasi saya mau main sama siapa aja, bebas aja. Malah kalau perlu jangan dikasih tahu bahwa saya pilot. Gitu. Nah, tetaplah belajar, tetaplah baca sedikit-sedikit apa yang kalian harus pelajari. Jangan sampai nanti ditanya apa itu sesuatu yang harusnya kamu tahu dan ternyata nggak tahu karena udah lama nggak buka buku. Gitu. Tetaplah baca sedikit-sedikit dan tetaplah mencari pekerjaan. Walaupun sekarang ini data verbal yang saya bisa sampaikan adalah banyak orang dipecatin, banyak orang tidak mendapatkan kerja, banyak orang dipotong gaji. Ya memang adanya seperti itu, gitu. Nah, sambil menunggu, kerjalah sesuatu yang halal, sambil baca-baca. Anak saya dulu pernah menunggu sekolah di Curug, dia menjadi waitress. Iya, iya gue sempat jadi waitress di cafe. Jadi kegedean gengsi gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang kan ada yang, gue pilot nih masa gue nih aku pernah narik Grab Om. Sampai sekarang masih Cakep. ada. Nggak Jadi apa-apa, yang penting bagus. intinya do something lah gitu, jangan nganggur-nganggur amat. Do something halal. Ya, Do something halal, no drugs. Ya. Udah itu kunci nomor satu. Dia pada waktu itu jadi waitress. Gajinya 500.000, 500.000 ya? 400. 400.000, tapi dia datang ke sana naik mobil. Gitu. Jadi emang kerja tuh nggak melulu soal uang sebenarnya. Nggak Iya, melulu. Gue gitu. sih waktu itu kerja nyari pengalaman soalnya lagi nunggu pembukaan juga. Jadi might as well gue nyari sesuatu lah yang bisa gue kerjain. Akhirnya gue sempat jadi waitress di cafe dekat rumah. Gue sempat jadi PR, public relation di SMA gue dulu. Udah, dan sekarang gue lentang-lantung gini gue jualan roti. Iya, pokoknya bisa apa yang bisa dikerjain di depan mata, ada kesempatan lakuin aja. Iya. Sikat aja dulu. Jangan kegedean gengsi deh kadang-kadang. Ada yang lebih hancur lagi. Kita kenal satu keluarga yang kalau saya ngukurnya, wah dia sangat berada. Dan pada waktu itu teman sekelasnya Kinan. Dia menjadi tukang batu di toko bangunan. No way. Serius Om? Banget.
Masih ada orangnya dan sekarang dia sudah menjadi pilot. Dia sekarang mau captaincy. Bukan mau jadi pilot, udah jadi captain. Udah jadi captain, Mas. Udah jadi captain dia. Semua tuh pasti ada manfaatnya, even Iya. hal-hal kecil gitu. Dan dia ngangkat bata, ada pesanan bata 100 gitu, dia angkat sama dia. Oh, gila. Dan itu ya Cerita gila kalau banget buat nih. saya pengalaman mahal ya, Iya, gitu jelas. kan. Jadi dia tahu bahwa segimana susahnya. Jadi kalian sekarang saya tahu juga nih, dulu di zaman waktu sekian itu ada pilot yang menjadi satpam, Ya, itu ada cerita-ceritanya. gitu kan. Saya masih bisa lihat orangnya, masih bisa nyebut namanya dan dia tuh orang yang cerdas dan dia sekarang di Qatar Airways. Pada waktu itu dia jadi satpam. Tapi sekarang dia jadi Kapten 787. Oh, sih. Semua pasti ada ujungnya. Itu dah. Itu dah. Quotes-nya tuh itu dah. Jadi Gitu. apapun yang lo lakuin, percaya itu pasti ada manfaatnya. Paling nggak lo jadi tough lah, lo tahu nih hidup ini susah, nggak kayak didongeng-dongeng, nggak segampang itu, nggak semudah itu. Dan mungkin ada orang yang jalannya smooth. Kalau lo ngeliatnya ke situ doang, ya udah lo kan kok ngeluh terus apa sambat kalau orang dia bilang apa ngeluhin ya. Nah, daripada lo ini ya lo lakuin yang bisa lo lakuin sekarang adanya gini, ya udah kerjain aja, pasti itu akan menjadi apa ya? Kekuatan lah buat diri lo ke depan. Bener. Di dunia kerjanya nanti. Jadi saya nggak ada omongan spesifik, coba begini, coba begitu. Saya cuma mintanya, berapa tadi? 3. 1, tetap sembahyang, sholat, berdoa, whatever it is. 2, tetap persiapkan dirimu, gitu. Tetap persiapkan dirimu, mana tahu dipanggil sama perusahaan A untuk interview dan apa segala macam. Nomor 3-nya, be safe, be healthy. Be safe, be healthy itu artinya ya udahlah, udah diketahui jangan berkerumun ramai-ramai dan segala macam supaya kamu sehat dan stay away dari drugs. Nah, itu harga mati deh tuh ya, jangan nyentuh Stay itu. away dari drugs itu udah ya, kalau misalkan tiba-tiba ada yang belajar ke sini dengan kondisi saya pernah dalam dunia itu dan saya tahu pakai deh. Lu boleh pakai apa, gue bisa tahu nyebutin lu pasti mabuk ini gitu. Ya lebih baik gue usir aja gitu kan daripada cuman belajar buang-buang duit gitu, nggak ada gunanya juga, cuman mau ngapain di rumahnya si Unggul ngedrugs gitu ya enggak lah gitu kan. Yeah, that's the quotes dari Captain Unggul tadi. Jangan lupa doa. Karena ya kita boleh berusaha segala macam, itu doa tuh restu yang dari langit tuh tetap harus juga dipikirin tuh. Itu udah. Lalu knowledge tetap digali segala macam. Tambahan tadi kalau mau kita mau coba karir di luar negeri, bahasa Inggris lo kuatin. Jangan jadi apa ya? Jangan dijadiin kendala. Lalu mental ya, mental juga apa ibaratnya mental dan fisik harus balance gitu. Jangan baru fail sekali udah gua capek lah, gua nggak mau ini lah. Tadi sharingannya Om Unggul udah ngasih tahu dia sudah captain, direkrut di perusahaan besar, dia masih buka buku belajar berjam-jam, Nangis pula. Iya. Nah kita yang kroco-kroco ini kok malas buka buku tuh gimana Om? Kadang-kadang kan kalau misalnya itu jangan sampai nyesel aja. Ya itu. Itu dia. Terima kasih Om Unggul buat waktunya, buat makanannya, buat rokoknya, semuanya. Mbak Kinan, thanks buat informasinya. Terima Mudah-mudahan kasih. setelah cerita waitersnya tadi banyak yang terbuka pikirannya gitu kan Om. Oh iya nih, gue bisa kerja ini dulu, lakuin aja dulu. Mas Coki, terima kasih buat sharing-sharingnya juga. Sama-sama. Terima kasih Daru, terima kasih Coki, terima kasih anakku Kinan gitu, dan terima kasih teman-teman yang luntang-lantung di sana. Jangan khawatir, saya juga luntang-lantung. You are not alone. Terima kasih Andaru Putra Ramadan. Unggul Beriski. Kinan Luhur Wirastani. Rio Coki. Signing out. Thank you dan jangan lupa podcast ini di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.